Itu Pak Wakil Wali Kota. Buang jauh-jauh jika Anda berpikiran, Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaihu selalu diapit pengawal yang seram dan galak. Aslinya Kang Syaihu lebih nyaman tanpa protokoler. Tetapi ini bagian dari pelaksanaan undang-undang, setiap kepala daerah melekat pada dirinya protokoler. Terkadang protokoler membatasi diri untuk bergerak dan berkegiatan dengan masyarakat. Seringkali protokoler yang kaku itu beliau abaikan untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat. Di banyak kesempatan, Kang Syaihu pergi sendirian tanpa pengawalan dari protokoler atau ajudan. Sering jalan sendiri dengan menggoes sepeda, keliling di sekitar rumah dinas, atau sekadar potong rambut, kadang beliau naik sepeda atau motor. Untuk kondangan atau menghadiri acara warga yang tidak jauh dari rumah dinas, seringkali beliau naik sepeda. Jika agak jauh, beliau biasanya pakai motor atau mobil yang dikendarai sendiri oleh beliau. Terkadang, tetap saja Kang Syaihu juga menyertakan ajudan dalam menemui masyarakat. Cukup dengan naik sepeda atau motor. Untuk memantau proses pembangunan jalan, seringkali Kang Syaihu naik sepeda. Tak heran banyak juga yang tak paham jika yang nanya-nanya itu Wakil Wali Kota Bekasi. Masih ingat insiden di sebuah apartemen yang satpamnya tidak kooperatif? Waktu itu beliau spontanitas saja untuk mengetahui proses evakuasi program yang tertimbun tangga. Karena satpam proyek pembangunan apartemen itu tidak paham jika yang di depannya itu Wakil Wali Kota Bekasi, maka arogansi itu yang muncul. Suatu malam, hujan sangat deras turun hampir di semua wilayah Kota Bekasi. Akibatnya, terjadi genangan dan banjir di sejumlah titik. Cukup banyak perumahan yang tergenang oleh tingginya curah hujan di bulan itu. Mengetahui banjir di sejumlah lokasi, seringkali Kang Syaihu dengan spontanitas melakukan peninjauan, melakukan monitoring keadaan warga, dan memastikan sudah ada bantuan turun dari pemerintah Kota Bekasi. Dan seringkali, ketika melakukan peninjauan banjir, beliau jalan tanpa melibatkan pejabat. Tujuannya, agar bisa melihat secara real kondisi bencana, mendengar langsung keluhan warga, bukan duduk di belakang meja dan mendengar laporan dari bawahan. Salah satu perumahan yang beliau kunjungi malam itu adalah Bumi Bekasi Baru di Rawalumbu. Datang dengan jaket training. Turunlah Kang Syaihu ke perumahan yang kena banjir, melakukan dialog dengan warga, menanyakan kondisi dan keadaan warga. Mendapat laporan warga, langsung beliau menelpon camat setempat untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang tertimpa banjir. Warga yang ditemui mengeluhkan banjir kepada Kang Syaihu yang datang dengan jaket hoodie. Tanpa sadar yang bertanya dan mendengarkan warga itu adalah orang nomor 2 di Kota Patriot. Dengan sabar ia mendengarkan keluhan warga. Tiba di belakang kerumunan warga itu, berbisik seorang ibu paruh-baya. Itu kan Pak Syaihu, Wakil Wali Kota Bekasi. Si anak muda yang mendengar bisik-bisik itu kok spontan menjawab. Oh. Lain waktu, Kang Syaihu melakukan pertemuan dengan beberapa wartawan di kawasan Harapan Indah, Medan Satria. Bincang-bincang ringan sambil santap makan malam dengan para wartawan. Malam itu, Kang Syaihu datang sendirian dengan mengendarai motor trail. Usai acara, ia membayarkan semua yang parkir kendaraan wartawan yang hadir malam itu. Ketika juru parkir mau mengembalikan kembaliannya, Kang Syaihu menjawab spontan, "Pegang aja mas." Setelah Kang Syaihu meninggalkan lokasi rumah makan itu, salah seorang yang hadir di acara malam itu menanyakan juru parkir itu, "Tahu nggak yang barusan siapa?" Si juru parkir menjawab, "Nggak tahu bang." "Nah, itu Pak Syaihu," jawab yang bertanya. Lagi-lagi yang keluar adalah, "Oh," dengan ekspresi yang terkaget-kaget. Bagi-bagi sepeda jauh sebelum Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaihu sebetulnya adalah pionir dalam mempopulerkan penggunaan sepeda di kalangan pejabat Kota Patriot. Serta bersama-sama dengan komunitas sepeda
melakukan kampanye Bike to Work, juga mengajak anak-anak sekolah untuk menggunakan sepeda ke sekolah. Terutama siswa yang jarak antara rumah dengan sekolahnya tidak terlalu jauh. Berani ngegoes ke sekolah, itu baru kece. Bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, mereka mengeluarkan kebijakan pegawai negeri sipil setiap hari Jumat ke kantor tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, diwajibkan menggunakan sepeda atau angkutan umum. Kang Saihu sendiri memilih untuk bersepeda. Meski sebelum pindah dari kediaman pribadi di Pondok Gede, Kang Saihu setiap Jumat sudah menggunakan sepeda ke kantor di Jalan Ahmad Yani nomor 1, Bekasi Selatan. Berangkat naik sepeda dan pulangnya pun mengendari sepeda. Hari Sabtu atau Minggu biasanya digunakan goes bersama komunitas sepeda yang ada di Kota Bekasi. Hampir dalam sebulan, ada saja komunitas yang mengundang Kang Saihu untuk mencoba trek sepeda yang ada di Bekasi atau di daerah yang berbatasan seperti Kabupaten Bogor. Selama tidak ada jadwal lain, biasanya Kang Saihu selalu berpartisipasi, mengikuti rute yang kadang baru diciptakan oleh komunitas tersebut. Kehadiran Kang Saihu di tengah komunitas tersebut untuk memberikan dukungan penggunaan sepeda sebagai alternatif moda transportasi bagi masyarakat Kota Bekasi. Tidak selalu bergantung dengan moda transportasi berbahan bakar minyak. Tentu tujuannya untuk mengurangi penggunaan atau ketergantungan pada bahan bakar minyak. Di samping itu, untuk kepentingan menjaga keasrian lingkungan, mengurangi polusi udara yang sebagian besar memang disebabkan oleh gas buang kendaraan bermotor. Mengkampanyekan sepeda sebagai kendaraan utama memang bukan perkara mudah. Penggunaan kendaraan bermotor sudah menciptakan ketergantungan yang akut di tengah masyarakat kita. Sebut saja, untuk kepentingan belanja di lingkungan perumahan, harus menggunakan motor. Atau perjalanan dari rumah ke masjid, harus mengendarai motor. Padahal jaraknya tidak jauh, paling tidak 1 kilometer. Sudah terlanjur dimanjakan oleh kendaraan motor. Sementara, penggunaan sepeda memberikan banyak manfaat bagi manusia. Yang menjadi motivasi Kang Saihu melakukan kampanye penggunaan sepeda sebagai moda transportasi juga disebabkan keprihatinannya terhadap penggunaan sepeda motor oleh anak yang belum cukup usia. Anak sebetulnya belum boleh menggunakan sepeda motor oleh hukum karena memang belum layak mendapatkan surat izin mengemudi. Umumnya, anak-anak menggunakan sepeda motor ke sekolah. Tentu saja, hal ini sangat berbahaya bagi si anak dan juga orang lain. Cara terbaik mempengaruhi orang lain adalah dengan memberikan contoh. Nah, Kang Saihu sendiri membiasakan diri naik sepeda ke kantor atau kegiatan lainnya. Pelibatan publik pecinta sepeda juga penting untuk memperluas penggunaan sepeda di tengah masyarakat. Kepada komunitas goes, Kang Saihu selalu mengingatkan agar pengguna sepeda di Kota Bekasi meningkat. Caranya, dengan mempengaruhi publik untuk membudayakan sepeda sebagai moda transportasi. Selain sarana transportasi, sepeda juga menjadi cara untuk menjaga kesehatan. Berbagai event goes dilakukan bersama komunitas sepeda untuk menarik minat masyarakat. Dalam banyak kesempatan, Kang Saihu juga mengkampanyekannya dengan cara-cara yang halus. Semisal memberikan hadiah sepeda kepada masyarakat. Pada acara masyarakat yang beliau hadiri, biasanya Kang Saihu membagi-bagikan sepeda. Bagi-bagi sepeda ini cukup diminati oleh masyarakat. Untuk mendapatkan sepeda dari Kang Saihu, biasanya warga harus bisa menjawab pertanyaan seputar pemerintahan Kota Bekasi atau seputar acara. Bagi-bagi sepeda oleh Kang Saihu sudah dimulai sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, cukup gencar promosi Bike to Work oleh sejumlah menteri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama menteri atau pejabat kepresidenan yang tinggal di daerah Bogor. Bagi yang belum mendapat sepeda dari Kang Saihu, harap bersabar ya. Kalau rezeki, tidak akan lari kemana. Rumah dinasku untuk komunitas. Membangun kota tidak bisa sendirian.
Satu orang atau kelompok tidak akan mampu memikul sendirian persoalan yang dihadapi sebuah kota. Harus ada sinergi dan kebersamaan dalam membangun dan mencapai impian bersama. Sadar dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaihu selalu mendorong semua komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam memajukan kota. Ia yakin kota butuh sentuhan dari semua pihak agar berbagai persoalan yang dihadapi bisa diatasi. Pemerintah kota tidak bisa berjalan sendirian menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan. Melibatkan publik menjadi keharusan. Nah, potensi yang dimiliki swasta jauh lebih besar dari yang dimiliki oleh pemerintah kota. Maka dalam mengatasi persoalan pengangguran, tentu pihak swasta memiliki peran yang lebih besar. Sementara dari masyarakat diharapkan kerelawanan dalam mengatasi bersama persoalan sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Ada banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang memerlukan kerelawanan dari berbagai pihak. Sebutlah misalnya persoalan persampahan, literasi, penggunaan narkoba, kekerasan seksual pada anak, kekerasan di rumah tangga, dan lainnya. Semua ini memerlukan kerelawanan dari masyarakat. Tentu, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Maka untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat tersebut, Kang Syaihu membuka komunikasi dan mendorong agar berbagai komunitas bergerak secara bersama-sama dalam membangun kota Bekasi. Selain intens menghadiri acara-acara yang dihadiri oleh komunitas, Kang Syaihu juga menjadi pembicara di beberapa komunitas. Tukar pikiran antara Kang Syaihu dengan berbagai komunitas yang ada di kota Bekasi sering berlangsung. Baik pertemuan secara formal maupun dalam suasana ngopi bareng. Sebagai bentuk kepedulian Kang Syaihu kepada para penggiat komunitas tersebut, rumah dinas beliau dipersilakan digunakan untuk kegiatan penggiat sosial yang ada di kota Bekasi. Sejak awal, rumah dinas tersebut Kang Syaihu desain bukan sekedar untuk tempat beliau berteduh semata, tetapi juga untuk menjadi base camp dari komunitas dan rumah belajar bersama. Banyak komunitas atau organisasi kemasyarakatan yang sudah menggunakan rumah dinas Wakil Wali Kota Bekasi. Biasanya digunakan untuk acara sharing dan rapat. Jika ada kegiatan komunitas yang memerlukan tempat, maka rumah dinas beliau bisa dipinjamkan. Ruang tamu rumah dinas Wakil Wali Kota Bekasi dijadikan sebagai aula mini untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan komunitas. Spesial untuk pekarangan rumah dinas, di bagian belakang digunakan oleh komunitas Bekasi Berkebun. Selain dijadikan untuk berkebun, lahan sekitar 100 meter itu juga digunakan untuk pelatihan berkebun oleh komunitas Bekasi Berkebun. Berbagai pelatihan pun sering dilakukan di kebun milik Bekasi Berkebun tersebut. Mulai pelatihan bercocok tanam, membuat pupuk kompos hingga panen ria. Panen ria adalah waktu yang ditunggu-tunggu, bukan saja komunitas Bekasi Berkebun, tetapi staf Wakil Wali Kota Bekasi pun amat senang jika musim panen tiba. Urusannya apalagi kalau bukan makan-makan. Wakil Wali Kota Ahmad Syaihu setiap kali dalam sambutannya di rumah dinas menjelaskan bahwa rumah berwarna putih itu adalah milik pemerintah Kota Bekasi. Ia pun menambahkan, rumah dinas tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bermanfaat lainnya. Kang Syaihu mempersilakan siapa saja untuk menggunakan rumah dinasnya selama untuk kebaikan masyarakat dan Kota Bekasi. Rumah besar ini rumah dinas Wakil Wali Kota Bekasi. Rumah saya ada di Pondok Gede. Nah, silakan. Siapa yang mau menggunakannya untuk memajukan Kota Bekasi? Penggiat komunitas sering kok menggunakan tempat ini. Begitulah sambutan yang sering Kang Syaihu sampaikan. Yang disambut malah naik sepeda. Matahari sudah menyinari bumi. Cahayanya masih bersahabat, belum menyengat hingga memecah pori-pori tubuh. Aktivitas di luar rumah masih terasa nyaman. Kegiatan olahraga dan kegiatan sosial warga banyak berlangsung hari itu yang bertepatan dengan libur akhir pekan. Libur akhir pekan ini benar-benar dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan olahraga dan sosial kemasyarakatan. Obat yang mujarab untuk menyegarkan tubuh
setelah seminggu penuh beraktivitas. Berbeda dengan wakil wali kota Ahmad Syaihu. Libur akhir pekan justru menjadi hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Pada hari itu, banyak warga yang mengundang beliau untuk menghadiri atau membuka acara yang diselenggarakan oleh warga. Bagi Kang Syaihu, undangan ini merupakan kesempatan emas untuk bertemu dengan masyarakat. Menjadi waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi program pemerintah Kota Bekasi kepada warga. Di samping itu, acara tatap muka dengan warga dimanfaatkan Kang Syaihu untuk mendengar masukan dan saran dari warga. Pagi itu, kegiatan pertama Kang Syaihu ada di kawasan Bekasi Utara. Acara seputar lingkungan, kebersihan dan penghijauan. Warga sudah menyusun acara dengan baik, mulai dari rangkaian acara hingga prosesi seremoni. Tidak ketinggalan seremoni penyambutan. Maklum, yang akan hadirkan wakil wali kota Bekasi. Di lokasi acara sudah hadir lurah dan camat untuk menyambut kedatangan wakil wali kota Bekasi ke wilayah tersebut. Panitia, lurah dan camat sesekali melirik jam yang terikat di tangannya. Dari raut wajahnya, mereka nampak bertanya-tanya, sudah sampai di mana sih Pak Wakil Wali Kota? Ajudan Wakil Wali Kota dihubungi lewat alat komunikasinya, tidak menjawab. Warga sudah mulai kasak-kusuk. Acara belum juga dimulai, padahal sudah melewati waktu pembukaan di raundan acara. Saat warga saling bertanya, di mana Wakil Wali Kota Ahmad Syaihu, tiba-tiba di ujung jalan perumahan itu muncul 3 orang bersepeda. Spontan, warga yang melihatnya berseru, Pak Wakil sudah datang, seru mereka. Desain acara penyambutan dimulai ketika Wakil Wali Kota Bekasi turun dari mobil. Jadi rundown-nya adalah penyambutan sejak turun dari mobil. Yang mau disambut malah naik sepeda. Mau apa lagi? Parkir mobil yang sudah dipersiapkan pun tidak jadi digunakan. Ya, bukan kali itu saja Kang Syaihu menghadiri undangan warga dengan menggunakan sepeda. Di banyak acara, Kang Syaihu kerap menggunakan sepeda menuju lokasi acara, terutama saat acara di hari libur. Sepeda menjadi moda transportasi andalan Kang Syaihu. Kapan lagi disetirin Wakil Wali Kota Bekasi? Tidak banyak yang beruntung disetirin oleh Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaihu. Bagi yang pernah disetirin oleh Kang Syaihu, pasti komentarnya, kayak supir bus malam Bekasi Cirebon. Tak karuan lah jika Kang Syaihu duduk di jok kemudi, siap-siap saja menikmati sensasinya. Apalagi rutenya Bekasi Cirebon. Seolah sudah paham medannya, Kang Syaihu tahu waktu, kapan untuk pelan dan kapan untuk tancap gas. Salah seorang stafnya pernah bercerita, bagaimana rasanya disetirin oleh Wakil Wali Kota Bekasi. Waktu itu perjalanan dari Bekasi menuju Cirebon. Tak lama setelah Rahmat Effendi dan Ahmad Syaihu ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pemenang Pilkada Kota Bekasi, Kang Syaihu sungkem ke ibundanya sekaligus mengantar anaknya ke pesantren di Kuningan. Waktu itu, tol Cipali belum selesai. Jarak tempuh masih sekitar 5-6 jam. Melintasi Pantura yang terkenal ganas. Bus antar kota dan truk yang tidak kenal kompromi menjadi tantangan pengemudi yang melewati jalur tersebut. Berangkat sekitar jam 1 pagi dari Bekasi, bertemu subuh di Indramayu, maklum malam itu trafik cukup padat. Usai sholat subuh, Kang Syaihu minta yang mengemudi. Saat itulah stafnya mengakui kelihayan Kang Syaihu menyetir. Caranya memotong bus dan truk menunjukkan Kang Syaihu sangat hafal jalur tersebut. Niatnya mau tidur karena semalaman menyetir, tidak bisa juga istirahat. Selap-selip Kang Syaihu akhirnya tidak bisa membuat sang staf itu menjadi tertidur. Kang Syaihu pun
menyelesaikan etapa terakhir rute Bekasi Cirebon. Lain waktu, salah seorang stafnya dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang beruntung disetirin oleh Wakil Wali Kota Bekasi. Sekitar jam 2 malam, Kang Saihu harus menjemput anaknya yang pulang dari kuliah kerja lapangan dari Jawa Tengah. Sang anak sudah berpesan agar dijemput di stasiun Bekasi dan Kang Saihu menyanggupinya. Karena terlalu lelah, Kang Saihu minta disetirin oleh Satpol PP yang malam itu bertugas jaga di rumah dinas. Ternyata, kedua Satpol PP tersebut tidak ada yang bisa menyetir mobil. Mau gimana lagi? Terpaksalah Kang Saihu sendiri yang menyetir. Khawatir jalan sendiri, di tengah malam pula, petugas Satpol PP tersebut menawarkan diri untuk menemani. Kang Saihu pun mengizinkan. Terjadilah Wakil Wali Kota Bekasi menyopiri anggota Satpol PP. Perasaan tidak enak, rasa tidak nyaman. Itulah perasaan yang dialami oleh kedua staf Satpol PP itu. Mau gantiin nyetir, nggak mungkin juga. Mau gimana lagi? Ya sudahlah, terima aja. Kapan lagi? Disetirin oleh Wakil Wali Kota Bekasi. Hehehe. Demi anak, touring bertajuk Bekasi Sumedang. Tak sanggup rasanya menolak keinginan anak. Apalagi itu urusannya bisa jalan bersama anak. Selalu menyempatkan diri untuk bersama anak-anak, meski waktu luang Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Saihu amat terbatas. Tak sempat bersandar bahu, kegiatan selalu berantai. Namun, jika anak yang meminta, di sela-sela waktu yang tersedia, Kang Saihu selalu berusaha untuk memanfaatkan waktu bersama mereka. Suatu ketika, anak Kang Saihu berkeinginan melakukan touring. Terucaplah keinginan itu. Touring yang belum jelas arah tujuannya kemana. Namun ada keinginan dari sang anak. Bagi Kang Saihu, keinginan ini merupakan pertanda sang anak sedang belajar mencari tantangan. Bukankah setiap perjalanan selalu membawa pengalaman dan pengetahuan yang berharga? Apalagi anak laki-laki harus lebih banyak di luar rumah agar mereka belajar banyak hal. Seperti tradisi pada anak laki-laki di Minangkabau. Sejak akil balik sudah harus tidur di langgar. Secara kultur, hal ini dimaksudkan untuk mendidik anak laki-laki agar lebih mandiri dan mampu bersosialisasi. Tanpa memiliki persiapan yang macam-macam, touring Bekasi Sumedang pun disepakati. Hari dan tanggal pun ditetapkan mendadak. Biasanya, jika direncanakan jauh-jauh hari, yang ada perjalanan malah urung terjadi. Maklum, lagi-lagi jadwal dadakan yang harus diikuti oleh Kang Saihu. Nah, kali ini tanpa perencanaan yang serius, touring pun diputuskan lusa atau hari Sabtu. Tak sempat melakukan servis motor, mereka menggunakan kendaraan seadanya. Sabtu sore dijadwalkan berangkat. Sekitar jam 5 dari rumah dinas menuju kawasan Universitas Pajajaran Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selain touring, tujuannya juga untuk mengunjungi putra Kang Saihu yang merupakan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Sekitar 11 orang yang ikut dalam touring Bekasi Sumedang itu. Selain Kang Saihu dan anaknya, touring juga diikuti oleh para staf Wakil Wali Kota Bekasi. Meskipun badan lelah, jadwal kegiatan mengular, touring Bekasi Sumedang dilepas dengan bacaan bismillah. Sebelumnya dibuka dengan berdoa. Turut melepas Bunda Lili Wahidah dan si bungsu Aisyah. Bunda Lili Wahidah tak henti-hentinya mengingatkan dua jagoannya itu untuk berhati-hati. Melepas rombongan touring, staf Wakil Wali Kota Bekasi, Bunda Lili Wahidah senyum sembari berujar. Hati-hati Buya, tidak usah dipaksakan, katanya yang berdiri di depan pintu rumah. Matahari merunduk hingga terbenam di Kabupaten Karawang. Rombongan pun beristirahat sejenak
untuk menunaikan sholat maghrib. Sholat berjamaah di sebuah masjid di Jalan Utama Pantura, Karawang. Perjalanan dilanjutkan, makan malam sekitar 20.45 di rumah makan Ciganea, jagonya sambal dadak, Purwakarta. Hidangan tersaji dengan menu khas, ayam goreng kampung, lengkap dengan aneka sambal pilihan. Sesudah melewati Purwakarta dan perkebunan teh, rombongan memasuki Bandung. Menyusuri malam dengan bintang gemintang, Kang Syaihu bersama staf tiba di Jatinangor, Sumedang. Mata sudah mulai lelah, badan juga sudah menuntut untuk rebahan. Sajian teh hangat menghangatkan tubuh yang hampir 6 jam menerpa angin malam. Perjalanan yang tidak terencana jauh hari sebelumnya. Perjalanan seadanya itu pun tidak menyediakan tempat untuk menginap. Sekadar untuk menghilangkan lelah, rombongan selonjoran di rumah kos anak Kang Syaihu. Tidur untuk sekadar memenuhi kewajiban harus tidur barang 1 atau 3 jam. Sekitar pukul 3 dini hari, semua rombongan kembali terjaga. Semua tim harus kembali ke Bekasi. Sebab esok pagi ada agenda Wakil Wali Kota Bekasi menemui masyarakat. Meski masih berat mengangkat punggung dari lantai, semua bergegas kembali ke Bekasi. Agenda Kang Syaihu sebagai Wakil Wali Kota Bekasi sudah menanti. Inilah touring Bekasi Sumedang demi menjaga hubungan baik antara ayah dengan anak atau antara anak dengan sang ayah. Lelah terbayar dengan rona puas dari wajah sang anak. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.